Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang belajar kebijakan hidup dari Sunan Kalijaga. Seorang tokoh yang dulunya terkenal sebagai Berandal Lokajaya dan kelak dipanggil Sunan Kalijaga adalah salah satu dari 9 wali atau wali songo yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa secara pesat, bahkan meluas hingga ke penjuru Nusantara. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi sebagai putra dari seorang Bupati Tuban, Tumenggung Wilatika, dengan nama asli Raden Sahid. Namun seiring perjalanan hidup, banyak masyarakat dari daerah yang berbeda dengan mengenal Sunan Kalijaga dengan julukan-julukan tertentu. Beberapa di antaranya Syekh Melaya, Lokajaya atau ketika di hutan Jatisari, Raden Abdurrahman, Pangeran Tuban, Kidalang Sida Brangti atau di Pajajaran, Kidalang Kumendung di daerah Purbalingga, Kidalang Bengkok daerah Tegal, dan Ki Unehan di Majapahit. Pada mulanya, di usia remaja, Raden Sahid tumbuh menjadi jagoan ilmu silat tetapi semakin nakal. Raden Sahid mudah suka melakukan tindak kekerasan semena-mena, bertarung dan merampok. Karena itulah Raden Sahid diusir oleh keluarga sehingga melanjutkan bertempat tinggal di hutan Jatisari dan masih merampok kalangan ningrat yang melewati jalur tersebut untuk dibagikan kepada kalangan rakyat jelata. Dari situlah julukan Lokajaya Tenar atau Yudi Hadinata Sunan Kalijaga. Sampai suatu ketika Raden Sahid bertemu dengan Sunan Bonang dan merampas tongkatnya yang berdaun emas. Sunan Bonang justru terharu sambil menasihati Raden Sahid yang masih muda tentang tindakannya yang seakan berniat suci, tetapi dilakukan dengan cara yang kotor, bagai wudhu menggunakan air kencing, ungkap Sunan Bonang. Maka sebelum meninggalkan Raden Sahid dengan sedikit rasa iba, Sunan Bonang pun mengubah buah kolang kaling yang masih di pohonnya menjadi emas seluruhnya. Seketika itu juga Raden Sahid mengikuti sosok yang baru dijumpainya tersebut. Karena ingin berguru ilmu kesejatian kepadanya dengan bekal ilmu silat dan jiwa yang tangguh, Raden Sahid akhirnya mempelajari banyak ilmu dari Sunan Bonang, seperti kesenian, kebudayaan masyarakat lokal yang membuatnya memahami dan menguasai kesusastraan Jawa, pengetahuan falak, serta ilmu pranata mangsa atau pembacaan cuaca. Bahkan ilmu-ilmu ruhanilah dalam ajaran Islam juga beliau selami sampai diangkat menjadi wali di tanah Jawa. Setelah mendapatkan gelar Sunan Kalijaga, beliau disarankan oleh Sunan Bonang agar pergi haji mengunjungi Ka'bah di Mekah. Namun pada perjalanannya saat tiba di wilayah Malaka, beliau bertemu dengan guru-guru lainnya, yakni Maulana Maghribi dan Nabi Khidir. Kemudian Sunan Kalijaga disarankan untuk kembali ke Jawa dan berdakwah di sana. Daripada sekadar melihat Ka'bah bikinan Nabi Ibrahim secara zahir, yang justru akan rentan menjadi berhala di hati jika terus terbayang-bayang,
alangkah baiknya engkau ajarkan ilmumu kepada masyarakat di tanah Jawa. Begitu nasihat dari guru barunya. Sunan Kalijaga menuruti kembali ke Jawa dan memutuskan untuk mengawali dakwah di daerah Cirebon, tepatnya di desa Kalijaga, untuk mengislamkan penduduk sekitar, termasuk Indramayu dan Pamanukan. Model dakwah beliau dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai keislaman di Jawa lebih banyak dilakukan melalui pendekatan seni dan kearifan budaya lokal. Meski tidak hanya itu saja yang dijadikan oleh beliau sebagai media dakwah, Sunan Kalijaga juga diketahui menyumbangkan banyak ide, seperti perancangan alat-alat pertanian di masyarakat, desain corak pakaian, permainan-permainan tradisional untuk anak-anak, pendidikan politik, dan sumbangsih bentuk ketatanegaraan yang baik di kalangan elit kerajaan pada masa itu. Berbagai kisah dan peninggalan sejarah, baik yang berupa manuskrip atau naskah, tembang-tembang, gubahan puitis, falsafah, rancangan beserta lakon wayang kulit, formasi alat-alat gamelan, sampai tutur cerita lisan mengenai Sunan Kalijaga telah tersebar luas dan tidak lekang oleh waktu dari masa ke masa. Kelanggengan ajaran dan jasa beliau tersebut tidak lain adalah karena ketekunan, keistiqomahan, dan kebijakan Sunan Kalijaga dalam berdakwah dengan cara yang halus, santun, toleran, dan tanpa paksaan sama sekali. Ini beberapa falsafah hidup dari Sunan Kalijaga. Suro diro joyo ningrat lebur dening pangestuti. Segala sifat keras hati, picik, sok kuasa, dan angkara murka hanya bisa dileburkan oleh sikap bijak, lembut hati, dan sabar. Falsafah Sunan Kalijaga mengenang masa mudanya sendiri yang berontak terhadap kekuasaan kalangan elit dan kemelaratan suatu kaum. Sunan Kalijaga menyadari sesuatu, bahwa untuk menyebarkan nilai-nilai budi pekerti luhur atau akhlakul karimah kepada masyarakat Jawa tidak bisa dilakukan dengan cara kekuatan, apalagi paksaan. Beliau mempelajari watak dan budaya penduduk sekitar, kalau mereka adalah tatanan masyarakat yang mudah lari jika dipaksa untuk mengikuti sesuatu yang baru bagi mereka. Tetapi mereka suka dengan kesenian, keramahan, dan nilai-nilai luhur yang serupa. Sunan Kalijaga pun merancang pendekatan yang sesuai dengan penduduk Jawa, yaitu akulturasi budaya, dengan menyisipkan nilai-nilai keislaman ke dalam segi-segi budaya lokal. Sunan Kalijaga berharap mutiara agama Islam dapat hidup menyala terang secara abadi di hati masyarakat selama-lamanya. Uripku iku urup, artinya hidup itu nyala, hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Falsafah Sunan Kalijaga sepanjang usianya yang diperkirakan 131 tahun, beliau tidak habis-habisnya berjuang dengan berkeliling ke berbagai daerah demi pengajaran nilai-nilai kemanusiaan. Dengan berbagai kelengkapan dimensinya kepada masyarakat, dapat kita saksikan betapa cerdas dan bijaknya beliau dalam melakukan pertunjukan wayang keliling yang digemari masyarakat desa. Dan tiketnya bukanlah memakai uang atau barter, melainkan dua kalimat syahadat. Kebijaksanaan, keluhuran budi pekerti, tawakal, dan kewaskitaan ilmu batin beliau tanamkan melalui hal-hal yang seakan dipandang sepele, tetapi mampu bertahan lama melintasi berbagai zaman, mulai dari fase akhir kerajaan Majapahit, Demak, Pajang, hingga masa awal Mataram. Beliau juga merupakan salah satu wali yang memiliki banyak karomah dan keistimewaan. Keistimewaan beliau yang utama adalah keluasan jiwa,
toleransi dan tenggang rasa yang tinggi. Dan dengan keistimewaan dan sosok beliau yang multi talenta, itulah yang menjadikan Islam hidup dan mengakar di bumi Nusantara. Dakwah beliau tidak hanya menyentuh kalangan elit saja, melainkan juga menjangkau masyarakat yang terpinggirkan di pelosok-pelosok dari kalangan ningrat hingga rakyat yang melarat. Dewasa maupun kanak-kanak tidak pandang mulai dari para promotora, preman, berandalan hingga para bangsawan dan pejabat tinggi pemerintahan. Kepada semuanya beliau tetap berlaku sama, egaliter dan toleran, penuh kasih sayang dan mengayomi, mendidik dan membimbing secara lemah lembut, tetap perlahan dan penuh kesabaran. Sunan Kalijaga meneladani itu semua dari sang junjungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memayu hayuning bawono ambrasto durhangkoro. Artinya manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan di muka bumi, rahmatan lil alamin, serta memberantas angkara murka, serakah dan tamak dalam dirinya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari falsafah Sunan Kalijaga dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.